Alun-alun Surabaya berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya. Tempat ini berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Surabaya. Alun-alun Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai ruang publik yang menjadi pusat kegiatan masyarakat sejak masa kolonial. Dulunya, alun-alun ini digunakan untuk acara resmi pemerintahan Belanda. Kini menjadi ikon modern yang mempresentasikan semangat kota Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.300 suku dan 5 ras serta adat istiadat yang tersebar di ribuan pulau. Namun, kini seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial, muncul tren yang mengarah pada merendahkan atau bully kepada suatu suku atau ras tertentu. Dengan adanya tren TikTok tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, masih melakukan membeda-bedakan suku, ras, dan juga agama. Nah, padahal Indonesia sendiri mempunyai sebuah semboyan yang sangat sakral, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah prinsip yang mengajarkan kita untuk saling menerima dan saling menghargai atas adanya sebuah perbedaan. Maka dari itu, kita harus menerapkan sikap menghargai dan menghormati antar individu. Yuk kita saksikan langsung respon masyarakat sekitar tentang perbedaan ras, suku, dan keyakinan. Dari menurutku, aku belum dapat temen yang nggak bisa bahasa Jawa sih sejauh ini. Ada sih dari Palembang. Ya. Tapi dia itu kayak kalau ngobrol itu nyambung-nyambung aja sih, kita pakai bahasa Indonesia gitu mungkin ya. Dia kalau nggak nyambung, mungkin bisa tanya itu artinya apa sih gitu. Dan kita kalau tolerannya ya mungkin kita bisa jelasin pelan-pelan, nggak harus langsung dijudge gitu. Masa gitu aja nggak tahu gitu, jangan ya. Jelasin pelan-pelan aja itu artinya apa, terus maksudnya gimana. Biasanya kan juga beda intonasi tuh bisa salah tangkap gitu kan. Gitu aja sih kalau menurutku, dijelasin pelan-pelan dan jangan langsung dijudge. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu penting sekali karena itu merupakan bagian daripada kehidupan bernegara di negara Republik Indonesia. Kita itu sudah ada yang namanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang diartikan sebagai berbeda-beda tetap satu juga. Itulah kebinekaan itu gitu dalam konteks bernegara di negara hukum Indonesia. Seperti itu. Mungkin dah kayak aku kayak semisal saat wakaf gitu ya, nggak harus di hari keagamaan Islam aja gitu, di keagamaan lainnya juga bisa buat kayak ditoleransi, kayak semisal nggak ngadain wakaf di hari yang kayak Natal ataupun hari Buddha kayak gitu dan lain sebagainya sih. Terus kalau semisal kayak yang bahasa tadi, perbedaan bahasa, mungkin iya kan tadi dibilang bahwa nggak perlu kayak saling judge gitu, kayak saling memahami juga. Ya, yang menjadi tantangannya adalah pemahaman pada kaum-kaum generasi muda yang sekarang gitu ya. Karena tantangannya begitu berat. Karena apa? Karena sekarang itu tantangan secara global juga ini juga mempengaruhi pandangan terhadap kebinekaan itu. Jadi makanya pada prinsipnya sebagai generasi muda negara Republik Indonesia itu harus menerapkan prinsip-prinsip tadi. Ini menjadi salah satu wujud dari yang namanya kebinekaan itu. Seperti itu. Kalau aku mungkin masih banyak yang kayak rasisme gitu. Entah itu di dunia sekeliling aku atau di sosial media itu masih banyak yang suka ngebully tentang yang berbeda dari dirinya gitu. Jadi masih banyak yang rasis, banyak yang ngejek perbedaan itu. Jadi masih kurang, persatuannya itu masih kurang gitu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Stop membeda-bedakan suku, ras, dan keyakinan. Salam toleransi. Keberagaman agama di Indonesia adalah anugerah yang memperkaya identitas bangsa. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sikap toleransi beliau terlihat dalam menjalin hubungan baik dengan tetangga yang berbeda agama, seperti kaum Yahudi.
Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghormati perbedaan tanpa ada unsur pemaksaan keyakinan pribadi terhadap orang lain. Dengan sikap ini, kita dapat menjaga persatuan dalam kebinekaan, mewujudkan masyarakat yang damai dan saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama masing-masing.